أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah berarti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz alhamdulillah berarti kita menghadirkan Allah di dalam diri kita. Lafaz alhamdulillah berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz alhamdulillah berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang lapang waktu sehingga kita dapat berkumpul salat Id berjamaah pada tahun ini. Bayangkan di luar sana banyak yang menginginkan seperti kita, namun terkendala kepada dua hal. Yang pertama karena uzur musafir, yang kedua karena belum dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pada hari ini alhamdulillah kita orang-orang pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melaksanakan salat Id. Alhamdulillah. Bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pada suatu ketika pada hari itu badan Nabi bergelimangkan darah. Lalu datang malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, apa engkau kembalikan menurut ini? Mati mereka semua. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Jangan wahai Jibril, siapa penggantiku nantinya? Yang kedua ditanya lagi oleh malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, maka engkau kembalikan menurut ini? Mati mereka semua. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan wahai Jibril, kalau mereka mati, kepada siapa dakwah yang aku sampaikan? Lalu pertanyaan ketiga disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, maka engkau kembalikan menurut ini? Mati mereka semua. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan ikhlasnya? Jangan wahai Jibril, jika mereka mati, untuk apa aku ciptakan wahai Jibril? Sungguh mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlasnya jawabannya menjawab seperti itu. Khatib berwasiat kepada jamaah-jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, orang-orang yang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, dengan wajah yang ceria, dengan hati yang gembira, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Telah 1 bulan lamanya kita puasa, telah 1 bulan lamanya kita melakukan qiyamul lail. Pada hari ini kita meraih kemenangan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tanda berakhirnya Ramadan, tanda telah perginya Ramadan pada diri kita. Semoga amal-amal yang kita perbuat di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan sia-sia. Pada hari besar umat Islam ini, pada hari yang suci ini, ada yang tersenyum bahagia, ada tersenyum menangis. Tersenyum bahagia kenapa? Tersenyum bahagia bisa berjumpa dengan sanak saudara, bisa berjumpa dengan ibu, bisa berjumpa dengan bapaknya, bisa berjumpa dengan anaknya, bisa berjumpa dengan istrinya, bisa berpelukan, berminta-minta maafan. Tapi yang satu lagi menangis tersedih, tersenyum tersedih. Kenapa? Orang yang dicintainya telah berpergi ke rahmatullah, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis. Kenapa? Dia menangis karena ibunya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis. Kenapa menangis? Karena ayahnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis. Menangis kenapa menangis? Karena anak dan istrinya telah dipanggil berdua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaan besar kepada diri kita yaitu kapan giliran kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Akankah ini Ramadan terakhir kita? Akankah ini adalah Idul Fitri terakhir kita? Akankah ini yang kita jumpai pada terakhir keluarga kita? Tak ada yang mampu menjamin umur kita, Bapak Ibu, atau lusa atau besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan? Apakah tahun depan kita bisa berjumpa dengan Idul Fitri? Apakah tahun depan kita bisa berjumpa dengan ibu bapak kita, anak, istri, dan keluarga kita? Ataukah tahun depan kita telah dilihat lahat yang dua kali sempit saja yang sempit itu, yang gelap kita, yang tak ada menolong selain amal-amal kita? Jangan karena kita masih muda, jangan kita masih sehat, kita beranggapan umur kita masih lama lagi. Tak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu umur kita. Semua akan mati. Mati tidak memandang umur. Orang tua mati, anak mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, pejabat mati, polisi mati, pangkat-pangkatmu yang tinggi itu mati, semua akan mati. Tak ada yang dapat menolong kita selain diri kita, Bapak Ibu sekalian. Jika di dunia kau mampu membalikkan hukum, tapi tidak dengan akhirat, yang hak itu jadi batil kau lakukan di dunia, yang batil menjadi hak, tapi tidak dengan dunia. Semua perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedetail-detail mungkin, sepele-sepele mungkin, kau akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatanmu di bulan Ramadan? Apa perbuatanmu sebelum Ramadan? Apa perbuatanmu setelah Idul Fitri nanti? Apakah kau akan mendapatkan kata la'allakum tattaqun dari hikmah puasa itu, atau kau makin parah dari kata la'allakum tattaqun? Maka jika terjadi seperti ini, tanyakan pada puasamu, kenapa kau tidak mendapatkan gelar la'allakum tattaqun? Kenapa kau tidak kami bertakwa setelah Ramadan? Kenapa tidak kami bertakwa kepada setelah Ramadan? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, semua akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapat gelar la'allakum tattaqun, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada sebuah cerita inspiratif yang dapat kita petik dari cerita ini. Ada sebuah cerita yaitu antara pengusaha dan wartawan. Ketika itu pengusaha melihat wartawan sedang duduk. Wartawan melihat pengusaha kaya raya sedang duduk sendiri. Lalu wartawan bertanya kepada pengusaha, "Wahai pengusaha, bolehkah aku bertanya beberapa hal?" "Silakan ya wartawan, tafadhol, silakan." Lalu dengan pertanyaan pertama,
Seorang wartawan bertanya kepada pengusaha, "Wahai pengusaha, berapa umurmu?" Sang pengusaha menjawab, "Umurku masih 15 tahun." Tercengang si wartawan melihat perkataan dan kebohongan si pengusaha tersebut. Dan dengan pertanyaan kedua, "Wahai pengusaha, berapa hartamu?" Lalu si pengusaha tersebut menjawab, "Hartamu paling cuma dapat saja 15 juta." Tercengang si wartawan lalu dengan pertanyaan ketiga, "Berapa anakmu, wahai pengusaha?" "Anakku cuma satu." Lalu tersentak hati seorang wartawan bertanya kepada pengusaha tersebut, "Pengusaha, kenapa kau berbohong? Kenapa kau berdusta? Kenapa kau menyebut umurmu masih 15 tahun? Sedangkan orang tahu umurmu 60 tahun. Orang tahu kau terkenal. Kenapa kau berjauh umurmu cuma 15 tahun? Lalu kenapa kau menyebut hartamu sudah 15 juta? Sedangkan orang tahu hartamu, sahammu di mana-mana, investasimu di mana-mana, hartamu triliunan, tak terhingga kau tidak dapat menghitungnya. Lalu kenapa kau menyebut anakmu cuma satu? Padahal orang tahu anakmu lebih dari 3. Lalu tersenyum si pengusaha, lalu menjawab kepada wartawan tersebut, "Wahai wartawan, kenapa kau sebut umurku cuma 15 tahun? Karena 15 tahunlah yang aku baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 15 tahunlah aku infakkan diriku untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebih daripada itu, aku tidak sholat, aku tidak puasa, aku tidak zakat, bahkan orang raya Idul Fitri pun aku tidur di rumah, aku bersantai, aku tidak peduli dengan agama Allah. Maka 15 tahun terakhir inilah aku mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu kenapa disebut harta cuma 8 sampai 15 juta? Karena 8 sampai 15 juta lah yang dapat kuhitung, kuinfakkan ke jalan Allah, kuinfakkan kepada anak yatim, kuinfakkan kepada orang miskin, kuinfakkan kepada saudara-saudara itu yang menangis yang belum makan. Itu yang kuinfakkan ke jalan Allah. Selebihnya aku maksiat, aku dosa, aku judi, aku narkoba, semua aku lakukan. Wahai wartawan, lalu kenapa disebut anakku cuma satu? Karena satu-satunya anakku yang dimasukkan pesantren, satu-satunya anakku yang mengerti agama, satu-satunya anakku yang pandai sholat, satu-satunya anakku yang pandai mengaji, yang dapat mendoakanku, yang aku lihat ketika maghrib, yang mendoakanku, Rabbir firli, warwargaya, warhamhuma, karena rabbayani shaghira. Selebihnya anakku memperebutkan hartaku, mempertanyakan tidak kematianku, merebutkan wasiatku. Mereka tidak mau mendoakanku, bahkan tidak ingat kepadaku, bahkan pada sakit aku pun mereka sanggup keluar, mereka tidak menghubungikanku. Tapi anak yang satu inilah yang dapat menolongku, yang dimasukkan pesantren, yang tahu mengaji, yang tahu sholat, yang meninggal sholat maghrib dia berkata, "Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran cerita dari pengusaha dan wartawan tersebut, kita tanyakan, kita renungi diri kita sekali-sekali, kita renungi diri kita selepas sholat. Apakah itu sindiran kepada kita? Apakah itu adalah kita? Apakah itu adalah memang kita yang menceritakan dari cerita tersebut? Apakah umur yang kita lakukan dari 60, 70 tahun, 50 tahun ini? Apakah kita lebih parah dari pengusaha tersebut? Dia bertobat sudah 15 tahun. Apakah kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala malam kita? Kita bertanyakan kepada diri kita, wahai bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada harta kita, apakah tetangga kita sudah tidak menangis kenapa mau makan di hari raya ini? Apakah anak-anak kita sudah kita ajarkan sholat? Apakah anak-anak kita sudah kita masukkan pesantren?
Apakah anak kita sudah paham mengaji atau mereka tidak tahu yang namanya doa? Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ajarkan anak-anak kita, Bapak Ibu, supaya dapat menolong kita. Tidak ada harta yang paling mulia di dunia ini selain karena anak yang mendoakan kedua bapak ibunya yang telah meninggal atau yang telah ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang terbunyi, la tazidu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an bar. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat. Ia ditanyai oleh Allah tentang 4 perkara. Apa itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah an umri bima afnahu, yaitu tentang umurnya kau habiskan untuk apa di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini. Semoga kita semakin takut, semakin bergetar ketika Allah menanya kita an umrihi bima afnahu, tentang umurnya kau habiskan untuk apa. Apakah umurmu kau habiskan untuk beribadah kepada Allah? Apakah umurmu kau habiskan untuk berselawat kepada Rasulullah? Apakah umurmu berlakukan dengan hal yang soleh? Apakah sebaliknya umurmu yang 70 tahun itu, umurmu yang 50 tahun itu, yang 60 tahun itu, yang 40 tahun itu kau habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kau lupa sholat, kau lupa zakat, kau lupa bahwa tetanggamu belum makan menangis kelaparan. Kau habiskan umurmu yang 50 tahun itu tidak untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah kau yang tidak menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an jasadi lima ablahu. Jasadmu rusak untuk apa? Apakah jasadmu rusak untuk buat baik kepada orang lain? Apakah jasadmu rusak untuk berbuat soleh, beramal soleh? Apakah kakimu sakit ketika engkau sholat qiyamul lail, habis jasadmu untuk itu? Apakah jasadmu, apakah sebaliknya jasadmu habis untuk bermaksiat kepada Allah? Apakah jasadmu habis untuk bermaksiat kepada Allah? Apakah matamu habis rabun karena bermain judi online? Apakah jasadmu rusak karena telah meminum alkohol? Apakah jasadmu rusak karena terlalu banyak begadang sehingga jasadmu melemah? Maka semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah. Yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amila fi. Ilmunya bagaimana kau amalkan? Apakah ilmu agamamu yang selama ini kau amalkan? Kau infakkan untuk mengajar anak-anak mengaji, kau mengajarkan anak-anak membaca, kau mengajarkan anak-anak untuk berbuat baik, sholat, zakat, semua kau ajarkan hal yang baik kepada anak-anak. Apakah ilmu yang selama ini hanya untuk menyombongkan dirimu kepada orang lain bahwa kau itu hebat? Apakah ilmu yang selama ini kau sombongkan dirimu kepada orang-orang bahwa kau semua itu bisa? Alhamdulillah, subhanallah. Yang keempat adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya, yaitu wa an malihi bitmaina tasabahu wa bima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana didapat dan ke mana engkau belanjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk pertanyaan yang kali ini Allah menanya tentang dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Apakah engkau dapatkan hartamu selama ini dengan cara yang batil? Kau suapkan ke mulut istrimu, kau suapkan ke mulut anakmu hingga menjadi darah daging, hingga tak sampai doanya kepadamu, lalu kau belanjakan hartamu kepada maksiat.
kau belanjakan hartamu kepada narkoba, kau belanjakan hartamu kepada terlalu banyak membeli hari raya, sehingga kau lupa tetanggamu belum makan, sehingga kau lupa tetanggamu anak-anak yatim belum makan, menangis kelaparan, usaha menanyakan baju raya, makan pun tidak sanggup mereka. Lalu kau berkoya-koya dengan alasan berbeli baju raya sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan mengajarkan kita memperbanyak amal soleh, karena hikmah Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita yang pada hari ini mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Semoga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya lebih parah dari sebelum Ramadan. Kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang kekal di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Semua akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hartamu, dari anakmu, dari umurmu, dari jasadmu, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang fitri ini kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang fitri ini kita makin kuat iman kita, menatap mantap akhirat kita, yang tidak ada yang bisa menolong selain diri kita sendiri. Semoga yang Khatib sampaikan tadi dapat memotivasi kita semua dan bisa mengamalkan amalan-amalan soleh setelah Idul Fitri ini, setelah selesai sholat ini. Kita bermaaf-maafkan, minta maaf kepada orang tuamu, minta maaf kepada istrimu, minta maaf kepada suamimu, kepada ayahmu, dan yang telah engkau lukai hatinya selama ini. Peluk dia, erat dia. Jangan sampai surga kita terhambat karena ada rasa dengki di antara kita, ada rasa sesal di antara kita. Kita peluk dia, kita maafi dia, nangiskan diri kita bahwa hari ini adalah hari umat Islam saling memaaf-maafkan, kembali kepada fitri yang suci. Itu yang dapat Khatib sampaikan. Semoga memotivasi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والرزق والسلامة في أهل جماعتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن
الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.